Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan tema yang sangat menarik, yakni terkait inovasi pembelajaran dan tantangan guru pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maskur, salah satu mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Mbak Aulia Rahmawati MPD. Beliau bertempat tinggal di Desa Wanengpaten, RT 9 RW 3, Gampeng Rejo, Kediri. Beliau sekarang bekerja sebagai dosen tetap di IAIN Kediri. Oke, selanjutnya langsung saja kepada pembahasan. Bahwasanya ada beberapa pertanyaan terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada tema dari media pendidikan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Aulia, bagaimana pandangan kakak terkait pendidikan pada masa sekarang dengan banyaknya teknologi yang pada hari ini tuh semakin banyak, semakin berkembang gitu. Oke, jadi kalau sekarang itu hitungannya sudah masuk di era Society 5.0. Kalau dulu kan kita masuknya di revolusi 4.0 ya. Nah, kalau sekarang ini seperti yang digagas oleh orang Jepang kemarin, salah satu menteri di Jepang, itu kita sudah masuk di era Society 5.0, di mana perkembangan teknologinya memang hampir sama dengan yang revolusi industri 4.0, tapi bedanya apa? Kalau yang di 5.0 ini lebih memanusiakan manusia dengan teknologi. Jadi kalau dulu manusia yang dikendalikan teknologi, kalau sekarang kan teknologi yang harus dikendalikan manusia. Nah, itu. Jadi perkembangannya bagaimana kalau kaitannya dengan pendidikan? Guru-guru sekarang kalau menurut saya itu harus memiliki harus tahu teori tentang pembelajaran di abad 21 ini. Salah satunya yaitu keterampilan 4C yang mungkin teman-teman semuanya juga sudah sering mendengar ya, keterampilan 4C. Keterampilan 4C ini harus dimiliki guru dan harus diajarkan guru kepada para siswanya. Jadi kita membentuk siswa harus memiliki keterampilan 4C. Apa aja itu 4C? Apa Mas Duan? Yang pertama apa? Satu, critical thinking. Yang kedua ada berpikir kreatif atau creativity. Kemudian yang ketiga communication. Jadi harus pandai berkomunikasi. Yang terakhir harus pandai berkolaborasi, karena tidak menutup kemungkinan kita sekarang banyak sekali berkolaborasi, tidak hanya sesama orang yang ada di Indonesia, tapi juga bisa di orang-orang yang ada di luar Indonesia itu. Jadi 4 keren. kompetensi ini harus dimiliki guru dan diajarkan guru kepada murid-muridnya. Itu menurut saya. Ilmu yang sangat menarik, bahkan sampai saya nggak tahu. Membuka wacana kita terhadap pendidikan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perbedaan tantangan guru dari zaman dahulu dengan zaman sekarang, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan terkait media yang digunakan? Tentu sangat berbeda. Ada perbedaan sekali antara guru di zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu mungkin guru masih banyak menggunakan metode ceramah, tapi kalau sekarang ini karena kita dituntut untuk membentuk siswa yang kreatif tadi, kemudian yang bisa berpikir kritis, bisa komunikasi, bisa berkolaborasi, sehingga kita harus bisa membuat siswa kita lebih banyak aktivitasnya. Jadi guru harus bisa menghemat bicara di kelas. Kalau dulu kan masih sering banyak ceramah ya. Nah, kalau sekarang guru harus ngerem gitu. Jadi harus bisa bersabar, kemudian bisa sedikit bicara di kelas dan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bereksplorasi dan berekspresi di kelas. Jadi guru hanya fasilitator. Mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Perkembangan teknologi kadangkala membawa dampak positif maupun dampak yang negatif. Nah, menurut kakak, dampak positif yang anti mainstream di perkembangan teknologi pada masa sekarang itu apa? Kalau perkembangan teknologi yang positif yang biasanya kan
biasanya anak-anak suka dengan teknologi, suka dengan suka dunia pergadgetan seperti itu. Yang menurut kakak yang anti mainstream itu kira-kira ada apa enggak? Ke siswanya ya, positif untuk siswanya ya. Kalau positif untuk siswanya, menurut saya kalau memang siswanya itu kita bisa kendalikan ya, kayak TikTok, kemudian Instagram, itu malah membuat siswa kita itu kreatif. Kalau misalkan memang pada jalurnya, jangan dibebaskan gitu. Misalkan TikTok, ya kita buat saja tugas-tugas, misalkan menjelaskan fotosintesis atau menjelaskan yang PAI mungkin, tapi lewat TikTok, doa, hafalan doa tapi lewat video TikTok, kan itu bisa juga. Itu tergantung gurunya gimana mengemas tugas itu. Nah, jadi kan teknologinya akhirnya mengarahnya ke positif. Gak hanya video-video TikTok yang kita lihat negatif. Kita kolaborasi dengan pelajaran bisa, atau bisa juga misalkan mengenalkan platform-platform digital yang memang memiliki ciri Society 5.0. Salah satunya kan ada platform Kita Bisa. Ada. Nah, itu kan kita bisa ikut berbagi dengan saudara kita yang ada di belahan negara lain, tapi tanpa bertemu, bahkan kita nggak kenal sama orangnya. Tapi kita bisa ikut berbagi, kita bisa ikut membantu yang menerima musibah mungkin ya, atau mungkin yang sedang berperang sekarang, korban-korban seperti itu. Nah, kita kenalkan kepada siswa kita, sedekah itu tidak harus di sini saja, kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Ternyata ada juga loh platform digital yang lebih mengangkat kemanusiaan. Keren. Mungkin seperti itu. Jadi poinnya kita juga harus menggunakan media sosial juga dalam menggunakan media pembelajaran. Kita memanfaatkan media sosial yang ada juga digunakan sebagai media pembelajaran juga bisa, seperti itu ya. Betul. Jadi media sosial yang sering digunakan oleh siswa kita harus tahu, dan kita kolaborasikan dengan mata pelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Pasti mereka kalau mengerjakan tugas itu pasti lebih semangat. Apalagi misalkan anak yang nilainya bagus, kemudian kita umumkan lewat story Instagram kita. Jadi murid-muridnya harus follow gurunya. Jadi kan isi Instagramnya harus yang positif-positif kan. Ya itu kan lebih menambah motivasinya gitu. Jadi mengerjakan tugas tapi kayak nggak ngerjakan tugas. Akhirnya gitu. Jadi serasa masih berasa dalam media sosial. Iya, bermain media sosial, tapi keren. mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya. Kalau dari dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi, untuk menekan laju dampak negatif tersebut, menurut kakak itu bagaimana? Berarti harus ada penanaman karakter terlebih dahulu. Jadi kita kenalkan memang ada media sosial seperti ini, tapi ada negatifnya, apa salah satunya. Nah, itu kita kenalkan aja negatifnya itu kita jelaskan kepada siswanya gitu. Jadi harus ada sosialisasinya gitu ya. Iya, misalkan kita kan sekarang ngobrol itu nggak hanya lewat secara langsung seperti ini tatap muka, tapi bisa juga kita ngobrol lewat komentar seperti itu ya kan, lewat kolom-kolom komentar atau lewat Snapchat dan sebagainya. Nah, itu kita juga berikan aturannya bagaimana kalau berkomentar di sosial media, kemudian kalau di Snapchat itu seperti apa, negatifnya apa, kita jelaskan aja kepada mereka. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman kakak, apakah menjadi guru agama atau dosen itu bagaimana kesannya? Mungkin bisa dibandingkan dengan pengalaman mengajar pengajar yang lain, mungkin untuk mempermudah seperti itu. Kalau sama saja sebenarnya, kalau medianya yang bisa digunakan pun juga bisa bervariasi ya. Kalau yang agama mungkin banyak prakteknya, karena misalkan terkait dengan hafalan-hafalan itu memang harus ada banyak prakteknya. Kemudian pemanfaatan teknologi, misalkan penggunaan layar proyektor itu juga masih bisa digunakan. Jadi kalau menurut saya sama saja, tapi bebannya itu kayak lebih berat daripada yang lain karena kaitannya dengan ilmu agama. Jadi bukan hanya pemahaman yang kita berikan kepada siswa, tapi bagaimana siswa itu bisa menerapkannya. Jadi ada pembelajaran pembelajaran yang
mengena ke siswanya. Jadi bukan hanya selesai ketika mengerjakan tugas nilai bagus itu nggak selesai di situ aja. Itu beban beratnya sih di situ. Jadi harus ada kesadaran. Jadi harus ada menumbuhkan jiwa-jiwa keagamisan di dalam diri siswa itu ya. Oke lah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lantas apakah ada ideal dalam inovasi pendidikan agama Islam? Semisal pada saat materi praktik harus praktik langsung di lapangan atau cuma dengan visual saja seperti pemutaran video? Kalau menurut saya harus ada praktek langsung. Tapi kalau kemarin kita menghadapi pandemi seperti itu karena tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung ya. Nah, mungkin bisa dengan menggunakan video conference secara langsung kan, bukan mengirimkan video. Kalau mengirimkan video mungkin bisa diedit diulang-ulang dan bisa. Nah, pakai video conference yang secara langsung dicek oleh gurunya. Itu di akhir tugas. Kalau misalkan itu tugas harian, mengirim video itu juga sudah nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau kita bisa tatap muka langsung, ya harus praktek langsung. Jangan hanya menunjukkan videonya saja, karena belum tentu siswa kita itu bilang iya paham, akhirnya dia bisa praktek, itu belum tentu. Oke. Jadi ada prakteknya ya. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran PAI, menurut kakak media dengan inovasi yang paling efektif dan efisien sepengalaman mengajar kakak itu yang bagaimana sih? Lewat kisah para sahabat ataupun para ulama-ulama gitu. Lewat kisah kalau menurut saya. Oh, jadi diberikan sebuah cerita seperti itu. Iya, nah gurunya harus pandai juga bercerita. Berceritanya bisa menggunakan media. Itu kalau saya karena pengalamannya di SD ya, anak-anak SD itu juga masih senang mendengarkan cerita, apalagi kalau gurunya mendongengnya itu dengan berbagai macam ekspresi. Nah, mengkisahkan seorang ulama atau sahabat itu dengan banyak ekspresi, nah mereka pasti tertarik gitu, dan itu lebih mengena ke siswa. Atau mungkin kalau enggak ya kisah-kisahnya yang sekarang kan banyak ya video-video dokumenter yang ada di YouTube itu kan kayak banyak. Video Upin Ipin juga ada yang mengajarkan tentang keagamaan, sholat tarawih dan yang lainnya, itu kan juga ada. Nah, itu lebih mengena ke siswa. Kalau saya ke cerita. Oh, gitu. Ya, cerita, kemudian ada penggambaran secara real nyatanya kepada siswa gitu. Misalkan lewat proyektor tadi. Jadi jangan hanya bawa buku terus ceramah di depan tanpa ada media apapun. Kalau cerita tadi kan juga seperti ceramah, tapi kan beda pembawaannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apabila nilai akhir ujian itu dapat dijadikan patokan sebagai indikator dari keberhasilan penerapan media pembelajaran? Sebagai penerapan media, nilai akhir itu. Nah, kalau nilai berupa angka ya, kalau hanya berupa tes tulis saja, kalau saya kurang. Karena kita melihat asesmen sekarang, penilaian yang sekarang yang masih menggunakan K13 kan sekarang. Asesmennya kan ada berbagai macam. Ada penilaian sikap, ada kemudian penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, ketiganya ini harus juga ikut dinilai, baru kita bisa menyimpulkan bahwa media yang kita gunakan itu ternyata memang benar-benar berpengaruh terhadap siswanya ini tadi. Gitu. Jadi jangan hanya dinilai pengetahuannya saja, tapi sikapnya gimana. Terus kemudian keterampilannya bagaimana. Kalau misalkan ibadah kaitannya dengan praktek, berarti ya harus ada prakteknya. Gitu. Tapi misalkan ini dibuat skripsi, kadang kan gitu ya. Penilaiannya bagaimana ketika kita menerapkan media ini kepada siswa. Kalau sikap kan nggak bisa kita menilainya hanya cuma 2 bulan, 3 bulan kan kurang. Sedangkan skripsi kan nggak mungkin selama itu, ya kan? Ya mungkin itu cukup di pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih kepada kritik dan saran. Nah, apa kritik kakak terhadap guru yang mengajar tanpa menggunakan media sama sekali? Datang ya mungkin tanpa media, mungkin ceramah atau apalah di kelas begitu. Nah, setelah itu
gurunya itu ya cuma gitu aja di kelas. Menurut kakak itu bagaimana? Soalnya kan ada kan gitu gurunya seperti itu. Iya, ya pasti ada karena sudah berada di zona nyaman kan seperti itu. Nah ini harusnya ketika dilaksanakan pengawasan, nah tentunya yang seperti pengawasan itu kan gak hanya yang terjadwal 1 semester sekali. Kadang kepala sekolah juga keliling kelas, kemudian melihat bagaimana gurunya melaksanakan pembelajaran. Itu kan namanya pengawasan secara tidak langsung atau supervisi informal lah ya. Nah ketika mendapati gurunya seperti itu, harusnya kepala sekolahnya juga memiliki inisiatif untuk mungkin mengadakan workshop inovasi pembelajaran agar bisa meningkatkan kompetensi gurunya ya terkait dengan inovasi pembelajaran. Kalau yang itu kok nggak bisa, tetap nggak bisa aja, sudah dikasih workshop tapi tetap aja menggunakan cara yang lama, nah mungkin bisa diadakan kompetisi antar guru di sekolahan itu. Jadi internal, iya nggak apa-apa. Internal. Jadi gitu. Secara panitianya siapa? Kan nggak mungkin guru-guru di sana juga. Ya mungkin bisa dari kepala sekolah dan jajaran yang lain yang nggak ngajar. Gitu. Yang nggak ada kelasnya, kan bisa bendaharanya, PU-nya, kepala sekolahnya, atau diajak ya tergantung sekolahnya lah. Intinya diadakan kompetisi seperti itu untuk meningkatkan motivasi inovasi pembelajaran. Dan tentunya kalau ada kompetisi harus ada apresiasi kan. Harus ada iya harus ada apresiasinya. Nah itu juga harus diusahakan, jangan hanya tangan kosong gitu ya. Pasti lebih memotivasi gurunya ya. Oke. Itu salah satunya seperti itu. Tapi ya kita positif thinking aja, siapa tahu guru yang datang di kelas tanpa membawa media apapun itu, beliau memiliki metode lain, mungkin pakai permainan kan bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya, permainan tanpa ada alat. Nah anak-anaknya, siswa-siswanya juga sudah senang dan bisa memahami pembelajaran itu kan ya bagus juga tanpa ada alat bantu media. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir. Menurut kakak sebagai guru pasti punya kesan kurang sepaham dengan teman guru kakak. Lantas mungkin ada saran yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu dari guru-guru seluruh di Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau tadi pertanyaannya pertama pasti ada kurang yang sepaham seperti itu. Kurang sepaham dengan guru-guru yang lain di satu sekolah. Satu sekolah ya? Misalkan ada kan di setiap sekolah pasti ada problem antara guru di setiap guru, tapi itu kan problemnya problem internal, jadi nggak terlalu diekspos di luaran kan. Yang menurut kakak untuk meningkatkan yang seperti itu, maksudnya untuk mengatasi. Kalau di lingkup sekolah dulu ya, di internal sekolah sendiri banyak-banyak mengadakan kegiatan di luar kelas, di luar sekolah. Agar antar guru itu punya kedekatan, kemudian punya ikatan persaudaraan kekeluargaan, mungkin mengadakan outbound atau yang lain, akhirnya kan kompak. Gitu. Jadi harus ada kegiatan di luar sekolah, itu juga penting khusus untuk guru, untuk meningkatkan rasa kekompakan, persaudaraan, kekeluargaan gitu tadi. Tujuannya bukan tujuan bersenang-senang saja, tujuannya itu tadi ya, kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita hanya berkomunikasinya di dalam sekolah, kemudian dari kelas ketemu dari kelas ini, kemudian yang satunya dari kelas sana, kemudian ketemu di kantor, cuman gitu aja komunikasinya, ya pasti ada gesekan-gesekan lah. Karena ini yang sepengalaman saya itu juga pernah ada yang seperti ini. Karena dulu itu teman-teman saya kan ada 2 guru matematika kan. Nah salah satu gurunya mengajarkan dengan cara yang berbeda, yang satunya itu ya berbeda, cuma agak kurang meyakinkan gitu lah. Akhirnya teman-teman kan agak pusing seperti itu. Nah, mungkin ada karena konflik, tiba-tiba yang kurang enak ini mengundurkan diri kan. Namanya teman-teman juga gimana ya, antara membicarakan di depan juga kadang nggak enak seperti itu. Mungkin ada karena kan rasa persaudaraannya kurang. Ya, rasa kepemilikan sekolahannya mungkin kurang juga. Tujuan untuk mendidik siswanya itu kan belum ada, masih ada kayak persaingan atau apa kan. Nah, seperti itulah. Harus persaingan. Ada kegiatan di luar kelas, di luar sekolahan itu tadi, khusus untuk guru, untuk meningkatkan kekompakan, terus persaudaraan itu tadi,
kekeluargaan gitu tadi. Oke. Sering mengadakan kegiatan-kegiatan misalkan terkait dengan pembelajaran, misalkan guru matematika ya, yaitu ada perkumpulan sendiri guru matematika. Misalkan ada juga kan PAI, ada perkumpulan guru PAI sendiri. Nah itu jangan hanya kumpulnya cuman waktu mau TS atau UAS yang membuat soal aja. Nah berarti harus ada perkumpulan lain terkait dengan pembelajaran ini. Oke. Gitu. Mungkin seperti itu bisa diagendakan ya, tidak usah terlalu formal, yang informal itu juga nggak apa-apa, yang penting kan isinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami bincangkan pada hari ini. Untuk kesimpulannya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, mungkin sudah berada di penghujung acara. Di sini saya akan memberikan pantun busana baju persegi 4, cantik menawan bak mitologi. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi inspirasi untuk lebih baik lagi. Akhir kata dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.